Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Halo. Sebelum saya lanjutkan, tolong kesampingkan dulu tentang apa yang pernah kalian pelajari dalam kehidupan ini, kesampingkan dulu tentang agama. Aturan adat serta pengetahuan akademis Anda, taruh hati Anda di posisi netral serta pikiran yang terbuka, agar nantinya bisa nyambung dengan apa yang akan aku bicarakan. Apa yang akan aku bicarakan ini bukanlah hal baru, semua datanya ada di medsos dan bisa Anda cari sendiri. Namun demikian, kali ini aku akan ajak Anda semua sama-sama menelusuri medsos mencari data tentang statistik kehidupan berumah tangga. Yuk kita mulai. Nah, inilah data-datanya yang menurut aku sangat menarik sekali. Tapi memakai bahasa Inggris ya. Nah, inilah kira-kira seperti ini. Kebahagiaan dalam berumah tangga. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60-70% pasangan suami istri melaporkan bahwa mereka merasa puas dengan pernikahan mereka. Namun, definisi kebahagiaan itu beda-beda ya, bisa sangat berbeda. Dan faktor-faktor seperti komunikasi misalkan, penyelesaian konflik, dan harapan individu secara signifikan mempengaruhi kepuasan pernikahan. Jadi, sifatnya relatif ya. Tapi pada umumnya kira-kira ya seperti inilah. Nah, meskipun tidak ada persentase yang pasti untuk pernikahan yang sukses, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40-50% pernikahan pertama berakhir dengan perceraian. Wow. Sedangkan pernikahan kedua dan selanjutnya memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi. Wow. Nah, itulah kira-kira statistiknya untuk pernikahan pertama. Statistik yang umum dikutip adalah sekitar 40-50% pernikahan pertama berakhir dengan perceraian. Pernikahan kedua dan berikutnya, angka perceraian jauh lebih tinggi untuk pernikahan kedua, ketiga, dan berikutnya. Dengan beberapa penelitian menunjukkan tingkat kegagalan sampai mencapai 60-70% atau bahkan lebih tinggi. Wow, bukan main ya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemungkinan perceraian, termasuk usia saat menikah. Menikah terlalu muda pada umur belasan tahun misalnya. Kalian pernah menikah sebelumnya, katakanlah kalian kawin dengan duda atau janda misalnya ya, kurangnya komitmen dan masalah keuangan itu juga bisa mempengaruhi satu perkawinan ya, bisa mengakibatkan perceraian. Ada yang mengkhawatirkan 75% responden dalam studi jangka panjang menyebutkan kurangnya komitmen sebagai penyebab utama perceraian. Hal ini dapat bermanifestasi sebagai penarikan diri secara emosional, menghindari pembicaraan tentang masa depan. Misal, cita-citanya itu apa? Apa yang ingin dicapai ke depannya? Kurangnya tujuan kebersamaan untuk membangun masa depan atau kesulitan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Nah, ini ada lagi survei yang sangat menarik sekali yang diambil oleh National Institute of Health dengan singkatan NIH. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian
yang paling sering dikemukakan pada tingkat individu adalah kurangnya komitmen. Kurangnya komitmen 75%. Wow. Terus kemudian 59,6% itu adalah perselingkuhan. Wow. Jadi perkawinan ya, perkawinan Anda yang tenang-tenang kelihatannya. Mudah-mudahan aja ya. Ini angkanya hampir 60% ini. 59,6% itu adalah selingkuh. Ya, mulanya bisa seperti sangat innocent sekali. Misalkan kalian kerja di tempat kerja, ya berteman kan, saling menyapa dengan teman kerja, terus mulanya curhat, mengeluh, oh suami saya ini bla bla bla. Terus yang temannya nih, istri saya juga seperti ini, bla bla bla. Akhirnya lama-lama curhat ini menyangkut perasaan, akhirnya terjadilah selingkuh. Hanya sesimpel itu, bukan main ya. Terus kemudian selanjutnya 57,7% terlalu banyak konflik dan pertengkaran. Banyak cekcok yang itu, pertengkaran di rumah itu yang bilang itu pertengkaran itu sudah lumrah yang bilang begitu ya. Tapi ya lama-lama bisa menyebabkan perceraian loh. Jadi hati-hati ya. Terus setelah itu 45,1% menikah terlalu muda. Nah, ingat nih, maka itu banyak yang masih belasan tahun sudah mau kawin aja kalau sudah siap. Iya, siapa yang nggak siap ya? Anak umur belasan tahun itu nafsunya yang paling hebatnya berkobar-kobar itu ya. Apalagi kalau kalau sudah siap apanya ya. Paling itu siapnya itu hanya berpikir dengan kepala yang ada di bawah, di balik celana itu, bukan memakai kepala yang ada di atas ini. Nah, itu dia. Menikah terlalu muda itu 45,1%. Wow, angkanya tinggi ya. Terus kemudian 36,7% masalah keuangan. Nah, ini dia. Kalian terlalu muda kawin, keuangan kalian masih lemah kan. Kalau mau dipaksakan mau kawin ya berantakan nanti. Angkanya itu bisa 36,7% tuh. Masalah keuangan itu jadi problem juga. Terus kemudian 34,6% itu karena alkoholik dan narkoba. Banyak orang bapak-bapak di sana atau ibu-ibu juga ada yang senang minum kan, minum toa, minum ini, minum cap tikus, segala macam. Coba narkoba, ini, itu, segala macam itu 34,6%. Terus kemudian 23,5% itu jotos-jotosan, berantem, kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu dia. Angkanya 23,5% itu karena bertengkar, bukan hanya bertengkar mulut ya. Ini sampai jotos-jotosan, sampai pukul-memukul. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ini mengingatkan saya dengan tante aku ya. Aku dulu, ini waktu aku masih belum kawin, masih muda sekali, belasan tahun. Tante saya itu pernah memberi saya wanti-wanti. Wanti-wanti itu apa ya? Peringatan. Tante saya bilang begini dengan aku. Waktu itu aku nggak ngerti apa-apa ya. Tante aku bilang, Yan, nanti kalau kamu sampai menikah ya, punya istri, jangan sampai tangan kamu itu kamu pakai untuk memukul istri kamu. Jangan sampai kamu memukul istri kamu. Kamu ingat ini, dia berkobar-kobar bicara itu ya. Dengan aku, padahal aku masih belasan tahun, tahu apa ya. Tante aku benar-benar dia seperti orang marah, dia bilang dengan aku seperti itu. Jangan sampai
kamu memukul istri kamu. Kamu tahu, ngerti nggak? Digitukan saya. Iya ngerti tante, aku bilang gitu. Karena kamu tahu, wanita itu tidak perlu kamu pukul. Kamu hanya ngomong aja, bicara aja. Dia sudah menangis. Dia bilang begitu. Ya tante, aku yani aja. Nah kata-kata itu melekat di otak aku. Bukan main, aku masih ingat itu. Dan alhamdulillah ya, saya tidak pernah memukul istri aku. Tidak pernah itu. Nah, moga-moga kalian juga tidak mempunyai tangan yang ringan gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya. Komen yang aku temukan di Quora. Ditulis oleh Alan B. Jackson. Dia adalah mantan penulis buku sains untuk anak-anak. Nah, dia menulis seperti ini. Saya akan mengatakan bahwa secara keseluruhan sekitar 25% sangat tidak bahagia sehingga mereka akhirnya berpisah atau cerai. Wow. Terus kemudian 25% lainnya mungkin harus berpisah. Satu atau keduanya sangat tidak bahagia dan sangat tertekan dan sengsara untuk hidup bersama. Tetapi mereka tetap bersama karena alasan keuangan atau karena anak-anak atau karena tekanan agama atau masyarakat di sekitarnya. Karena mungkin agama tidak membolehkan bercerai atau mungkin saya mau bertahan karena anak-anak saya. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu, 25%. Wow. Terus kemudian 25% lagi memiliki hubungan yang dapat mereka toleransi. Mungkin ada saatnya mereka merasakan kebahagiaan, tapi pada umumnya mereka hanya bertahan di sana karena tidak mempunyai pilihan lain atau mempunyai pertimbangan daripada bercerai, mungkin akan lebih ekonomis atau lebih murah untuk hidup bersama tanpa bercerai. Wow, ada yang begitu. Dan selanjutnya, dia katakan 25% cukup puas atau bahagia. Semua ini berdasarkan pengamatan selama bertahun-tahun. Pengalaman melakukan konseling pasangan. Mungkin Ellen ini bekerja sebagai family counseling dan mempunyai gelar di bidang psikologi. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Apa saja silahkan, terbuka di sini. Jangan malu-malu. Kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan tulis komen di bawah ini. Saya akan senang sekali membaca komen-komen kalian. Nah, coba kalian lihat foto yang ada di background ini. Ini adalah foto kakak beradik, wanita kakak beradik ya. Kemudian adiknya menikah duluan. Yang kakaknya merasa down mungkin ya. Karena di dunia timur mempunyai seperti sesuatu yang tabu bila adiknya menikah duluan. Merasa katanya dilangkai. Nah seperti itu ya. Maka itu ribet sekali hidup di dunia timur karena terlalu banyak peraturan. Yang ini, yang itulah seperti salah satunya seperti ini. Wanita kakak beradik terus adiknya nikah duluan. Itu problem juga ya. Menurut apa yang ditentukan oleh lingkungan katanya itu tabu, yang ini, yang itu. Padahal ya memang adiknya harus menikah duluan atau terus mau bagaimana? Jadi adiknya harus nunggu emangnya. Terus ada lagi kepercayaan tradisi
seandainya ini terjadi, maka itu harus melakukan upacara ini, upacara itu. Aduh, ribet sekali hidup di dunia timur ya. Maka itu saya senang hidup di dunia barat yang tidak ada peraturan yang seperti ini itulah. Jadi stretch-nya itu kurang. Kalau di dunia timur ditanya ini, ditanya itu, waduh, sampai agama pun sampai sekarang ini masih diribetkan. Agama kamu apa? Agama ini, agama itu. Oh, kawin. Misalkan kamu nikah, agamanya berbeda, nggak bisa. Kamu harus ini, harus masuk agamanya ini, agamanya. Pokoknya ribet soal itu. Maka itu saya bilang, kehidupan berumah tangga itu sangat stres sekali. Maka itu ada orang yang menyarankan, oh nikah aja. Waduh, mereka itu benar-benar tidak tahu apa yang akan mereka hadapi setelah mereka nikah nanti. Tapi banyak orang yang terjun bebas, maunya nikah gitu aja ya. Karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka hadapi. Jadi maunya nikah itu memakai kepala yang ada di bawah itu. Jadi tanpa pikir, hantam aja, main terjang gitu aja ya. Nah, saya sangat salut sekali dengan wanita. Wanita ini menurut aku adalah makhluk yang luar biasa menurut aku. Karena apa ya? Wanita ini sangat pandai untuk menyembunyikan perasaannya. Dalam kehidupan rumah tangga pun ya, kadang wanita sudah waktunya dia sudah tidak ada perasaan lagi dengan suaminya. Tapi dia masih harus melayani suaminya. Dia menyembunyikan perasaannya, pura-pura dia itu sudah puas gitu. Padahal dia tidak. Tapi dia berpura-pura. Nah, begitu. Dari minggu ke minggu, hanya melayani tanpa memikirkan kesenangan, kebahagiaan pribadinya. Nah, karena kenapa? Karena banyak wanita di dunia timur ya, terutama mereka yang terpaksa tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya ya dia jalani saja. Banyak faktor-faktor yang membuat wanita harus menerima seperti ini. Wanita paling pandai menyembunyikan perasaannya hanya untuk memuaskan pasangannya. Sebagai contoh, aku putarkan video klip dari podcastnya Deddy Corbuzier. Sangat menarik sekali, silahkan menyimak. Dan kalau kalian ingin menonton video selengkapnya, linknya ada di deskripsi video aku ini. Silahkan simak sendiri. Tahu dari mana gua nih cewek beneran orgasme? Sekarang lagi zaman orang-orang piara boneka. Cuman ngapain piara boneka bayi? Piara seks doll dong. Oh, kalau lu pakai seks toys berarti pasangan lu nggak jago. Bersahabatlah dengan seksualitas kita. Bersahabatlah dengan seksualitas kita. Oh, I love this. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.